Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Bagaimana kelanjutan dari drama ijazah milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, setelah dari Barreskrim kemarin menyatakan dengan resmi mereka untuk menghentikan proses laporan Dunmasnya, pengaduan masyarakat untuk ijazah Jokowi. Tetapi di satu sisi laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya yang melaporkan sejumlah orang, termasuk aku tangkap di sini ada Roy Suryo, Rismon, dan lain-lain, itu kan masih belum dilakukan pencabutan laporannya. Artinya prosesnya terus berjalan. Keterangan terbaru dari Polda Metro Jaya, aku lihat tadi Kombes Ade Aris Syam Indradi mengatakan bahwa hari Senin nanti itu akan ada pemanggilan untuk sejumlah saksi, salah satunya adalah RS. Dugaannya apakah Roy Suryo atau Rismon Sianipar ya namanya. Plus juga dengan barang bukti yang diberikan ke Polda adalah rekaman-rekaman wawancara mereka. Ini ditanya dulu ke Dewan Pers, apakah ini adalah bentuk produk dari jurnalis ataukah jatuhnya kayak yang dituduhkan terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, waktu Joko Widodo diwawancara sama sejumlah wartawan terkait dengan reaksinya, bagaimana Pak setelah Barreskrim mengatakan bahwa ijazah Bapak itu asli katanya. Ya, Joko Widodo bilang bahwa ya memang ijazah saya asli begitu. Karena dalam pemeriksaannya bukan cuma secara forensik ya. Forensik kan cuma 10%, tapi kan 90%-nya ada bagian yang lainnya, misalnya kayak keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian petunjuk, itu juga menjadi bagian yang diperiksa, nggak cuma dari hasil identifikasi ijazah tersebut identik atau tidak dengan ijazah-ijazah rekan-rekan atau kolega Joko Widodo dari kampus UGM, teman-teman. Jokowi menambahkan bahwa itu sudah dibandingkan, ada foto-foto saya itu dijelas, KKN ada, foto-foto saya wisuda ada, bahkan waktu saya naik gunung pun juga ada, bahkan juga termasuk pengumuman waktu diterima menjadi calon mahasiswa di Kedaulatan Rakyat pun juga ada. Barreskrim itu sudah sangat detail loh. Tapi kalau masih nggak percaya, kata Jokowi, ya mau gimana lagi, dan agak bingung juga. Makanya Jokowi bilang, kalau nggak percaya sama Barreskrim, terus kita percaya sama siapa lagi dong? Oke, ini cuplikannya teman-teman. Pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Itu ada ya? Sangat detail sekali menurut saya. Jadi udah sangat detail, ditambah lagi dengan kader PSI yang dituduh adalah mengupload pertama kali ijazah Jokowi di akun Twitter atau X-nya 2 tahun lalu. Dia kan juga baru aja mendatangi rumah Jokowi, sowan ke sana di Solo. Dia bilang bahwa saya minta maaf ke Bapak karena saya mengupload ijazah Pak Jokowi ke sosial media. Menurut pengakuannya bahwa ijazah yang diupload itu memang betul adalah miliknya Joko Widodo dan itu diakui adalah betul gitu. Cuman kritisi dari timnya Roy Suryo ataupun juga Risman Sianipar di sosial media dan juga media massa, mereka itu masih mempertanyakan, udahlah masa katanya kan masyarakat itu nggak mungkin bisa langsung percaya begitu aja kalau cuma dikatakan adalah identik, karena identik itu bukan berarti autentik. Autentik itu artinya asli ya, dari bahasa Inggris autentik gitu. Nah, maksudnya gimana? Karena kan identik itu hanya membandingkan antara ijazah Jokowi dengan ijazah sampling yang diambil dari lulusan juga UGM. Bisa aja katanya. Jangan-jangan nanti ijazah yang dibandingkan itu juga palsu, misalnya begitu. Ya, akan selalu ada kecurigaan tersebut sih. Cuman kan mereka nggak mungkin sekonyol itu berani melakukan hal tersebut. Seperti kalian tahu ya bahwa bukan cuman forensik untuk laboratoriumnya aja, tapi juga ada keterangan saksi, keterangan ahli. UGM-nya pihaknya sudah diminta keterangan, bahkan sudah berbicara di media bahwa betul Joko Widodo adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM. Itu sudah clear, karena kan banyak yang kalian juga sudah paham. Untuk ngecek asli atau enggak, salah satu komponen yang paling kuat adalah tempat sekolahnya. Kalau tempat sekolahnya ngeklaim tidak pernah Jokowi sekolah di sana, yaitu kemungkinan besar adalah betul. Begitupun juga sebaliknya. Cuman, ya kecurigaan dari timnya Roy Suryo adalah kayaknya UGM ini mau merubah katanya sejarah hanya demi seorang Jokowi. Jujur, sampai sekarang aku lebih yakin teman-teman bahwa
Pak Jokowi itu memang beneran kuliah di UGM dan juga sudah lulus. Kalau dari Roy Suryo, aku lihat di awal-awal kan, dia meragukan bahwa apakah Jokowi pernah kuliah di UGM atau enggak. Tetapi dengan fakta-fakta misalnya yang koran itu kan ya, yang sudah ada namanya, foto-fotonya dan sebagainya. Dan Roy Suryo sekarang agak sedikit merubah nih, aku nggak tahu yang merubah atau mungkin aku yang baru memahaminya. Dia mengatakan berkali-kali bahwa bisa aja Joko Widodo itu memang kuliah di UGM, tetapi dia nggak lulus. Nah, kan agak shifting sekarang ya. Awalnya kesannya kayaknya yakin banget dia tidak pernah kuliah di sana. Tetapi sekarang agak sedikit berubah, pernah kuliah di sana tapi tidak lulus. At least yang bagian awal sudah terpatahkan. Ya, kita paham lah, seorang saintis atau ilmuwan kan katanya ini adalah pekerjaan dari seorang ilmuwan gitu. Jadi kami jangan dikriminalisasi. Cuman kalau sudah ada bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi menurut aku, keterangan dari saksinya kan banyak tuh ya, teman-teman Jokowi, bukti-bukti, foto dan sebagainya. Kalau masih terus denial dan meyakini apa yang kita yakinkan, tetapi kesannya adalah abstrak gitu, tapi dengan menggunakan istilah ilmiah, apakah itu adalah bentuk salah satu kecerdasan atau kengeyelan? Oke, coba kita simak statement Roy Suryo berikut ini teman-teman. Apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian. Itu adalah identik, bukan otentik loh ya. Identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Ya gitu. Jadi sekali lagi bahwa ini merupakan satu bagian dari satu rangkaian proses. Oke. Akan di-challenge sampelnya yang seperti dijelaskan tadi, betul. Tapi kan, mohon maaf ya Pak Roy Suryo, terkait dengan laboratorium forensik itu kan kalau menurut penyidik hanya 10% doang gitu loh. Kan ada, dalam dunia hukum itu ada 5 jenis alat bukti, dan untuk menentukan fakta, dalam dunia hukum harus ada 2 alat bukti ya dalam persidangan. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau keterangan saksinya dari UGM-nya, kemudian petunjuk itu adalah gabungan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli atau yang lainnya, itu adalah bagian dari petunjuk. Kalau sudah ada keterangan-keterangan yang lainnya, masih denial dengan alibi terkait misalnya adalah ya data-data kualitatif. Misalnya kayak apa, capnya di fotonya Jokowi itu tidak nyambung, tapi kayak foto yang ditempelin. Kemudian tulisan Time News Roman, terus juga bintik-bintik apa kayak tinta itu kok nggak ada dan sebagainya. Ya bingung ya, terus mau ngebuat percaya lagi seperti apa. Bahkan juga terkait dengan Roy Suryo kan selalu bilang bahwa ini adalah ilmu pengetahuan yang sedang kita bahas, nggak usah ngomongin terlalu banyak deh katanya buat timnya Bareskrim, dengan segala hormat katanya. Coba waktu press conference ditunjukin enggak itu ijazahnya. Kita aja nggak ditunjukin ijazahnya. Yang ditunjukin kalau kata Rismon itu adalah cuma fotokopiannya yang di-scan, itu pun juga diputar balikan. Dan itu sangat sulit buat dilihat. Coba kita lihat, apakah masyarakat percaya atau setuju kalau dinyatakan hanya dengan narasi ini asli, tapi buktinya belum pernah diperlihatkan. Siapa yang pernah lihat ijazahnya? Nggak ada kan? Bahkan Pak Kasmujo aja belum pernah lihat ijazahnya. Masyarakat belum pernah lihat ijazahnya. Bahkan Pak Kasmujo aja belum pernah melihat ijazahnya. Aku rasa itu adalah hal yang common, karena Pak Kasmujo kan pengakuannya statusnya adalah sebagai asisten dosen saat itu. Bahkan aku yakin mayoritas dari kita yang pernah kuliah, kayaknya pembimbing kita pun atau nggak pernah lihat ijazah kita ya. Karena ya ijazah itu milik pribadi, ada banyak ratusan mahasiswa juga. Cuman terkait dengan isu ini, Pak Jokowi mengatakan dengan tegas bahwa ijazahnya itu sudah dibawa kemana-mana loh katanya. Udah dibawa ke Bareskrim, sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Yang ini mengindikasikan bahwa kalau untuk ijazah aslinya mereka, para penegak hukum sudah melihat. Tetapi kalau itu akan ditunjukkan ke sosial media atau ke media massa, itu beda cerita lagi. Ini salah satu statement dari Joko Widodo, teman-teman. Ya sudah saya sampaikan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya. Tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas, nanti jasa asli akan saya buka di sidang pengadilan. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Karena kesannya nih,
timnya Roy Suryo dan kawan-kawan tuh menilai bahwa kayaknya dari Bareskrim melakukan pengecekan identifikasi untuk identik atau tidak, itu juga dengan fotokopian yang kesannya dibuat narasi seperti itu. Padahal sangat jelas dikatakan tidak betul. Yang dijadikan bahan analisa untuk lab 4 adalah yang asli. Cuman pada saat ditunjukkan ke publik, itu adalah yang fotokopi. Walaupun ijazah itu menurut Roy Suryo adalah bukan bagian data pribadi. Yang data pribadi itu adalah kalau transkrip nilainya dapat A, B, C, D, itu adalah data pribadinya. Tapi kalau ijazah itu bukan. Ya, ini adalah bagian yang kualitatif dan tergantung dari sudut pandang mana kita menilainya. Oke, di berikutnya juga dari Roy Suryo mengatakan bahwa dia siap untuk bertanggung jawab dengan semua hal yang dia katakan, karena yang dikatakan ini adalah salah satu bagian tanggung jawabnya sebagai seorang ahli, ya, saintis gitulah, ilmuwan, terutama di bidang yang telematika seperti ini. Dan yang dilakukan itu tidak ada tendensi buat melakukan kayak politik atau apa, tapi pure adalah sebagai bentuk nalar dan berpikir kritis dari masyarakat. I don't know ya, apakah ini salah satu bentuk pikiran kritis atau enggak, karena menurut aku pada saat kita berpikir kritis, kemudian bagaimana cara mengeremnya lebih bijak adalah pada saat sudah ada fakta-fakta gitu. Cuman fakta yang dikategorikan dari Bareskrim menurut Roy Suryo CS itu belum cukup meyakinkan. Ya, dia masih tetap kekeh dengan metode-metode yang dia yakin, misalnya dengan analisa yang katanya fotonya itu tidak matching, analisa terkait dengan bentuk time news Roman dan sebagainya. Itu ada banyak subjektivitas menurut aku. Jadi tingkat errornya juga cukup tinggi. Ya sudah, sementara itu dulu bisa aku update mengenai drama ini. Kita lihat nanti apakah Joko Widodo akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya atau terus melaporkan. Kalau nggak dicabut, kemungkinan besar Roy Suryo CS. Dan kalau sudah dianalisa bahwa itu bukan produk jurnalistik, ya kemungkinan besar mereka bisa ditetapkan sebagai tersangka. Aku berharap sih yang terbaik lah buat semuanya, karena sama-sama keras semuanya, punya keyakinan masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.